Ya, Untuk untuk kokinya aja per hari bisa bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris. Selamat datang di channel Ada Peluang. Ada peluang pasti ada. Hari ini saya bersama Mas Bagus ya. Ya, Mas Bagus sendiri adalah pelaku usaha ikan koki ya Mas ya. koki Hari ini saya berada di desa apa? di lebih tepatnya perumahan Villa Indah Tegal Besar. Villa Indah Tegal Besar. Daerah Tegal Besar. Kecamatan Kaliwates. Kaliwates, Kabupaten Jember. Hari ini saya berada di Ichi Ocha Goldfish. Goldfish. Mas Bagus sendiri adalah sebagai owner Owner. Ichi Ocha Goldfish. Mas, bagaimana sejarah singkat tentang Ichi Ocha Goldfish, Mas? Secara singkatnya dulu awal pelihara ketika ada kontes cupang ya. Kontes cupang. Saat itu di Tulungagung. Karena saya kan memang basicnya awalnya main cupang. Kontes di sana, main di farm Tulungagung. Lihat ikan koki kok lucu. Akhirnya belilah beberapa ekor bawa ke rumah. Lalu coba posting. Alhamdulillah terjual semua. Terus semua. Terus semua. Akhirnya beli lagi akhirnya. Akhirnya berlanjut sampai sekarang. Dari ikan cupang, terus pindah ke ikan koki. Terus sampai sekarang ikan cupangnya tetap berjalan atau gimana, Mas? Apa sudah fokus sama ikan koki? Masih dong. Masih dong, ikan cupangnya masih tetap, jalan. terus ikan kokinya masih tetap juga. Tuh. Nah, kenapa harus memilih ikan koki, Mas, dan ikan cupang? Padahal banyak ikan-ikan lain, ikan hias kayak arwana, kayak lohan, kayak ikan koi. Kenapa sampai lebih milih fokus di ikan koki sama ikan cupang ya, Mas ya? Ya. Yang pertama memang suka sama ikannya sih. Itu yang pertama. Yang kedua sama peluang pasar juga. Peluang pasar, oke. Gak mungkin kan aku jual ikan yang memang susah laku di pasaran juga kan Siap, repot siap. juga Oke, ya. oke. Jadi emang pertama suka sama ikannya, memang suka sama koki. Terus yang kedua ya itu sih, lihat peluang pasar juga. Oh, peluang pasar besar. Nah, mulai kapan, Mas, budidaya berjualan ikan koki, Mas? Masih terbilang baru sih. Baru. Sekitar 4 bulanan ini. 4 bulanan. Kalau untuk ikan cupang sendiri? Kalau ikan cupang sendiri dari tahun 2016. Jadi kalau sekarang 5 tahunan. 5 tahun Kalau main cupang. ikan cupang, terus setelah itu geser sama ikan koki. Sampai saat ini, Mas, penjualan paling banyak itu ikan cupang apa ikan koki sendiri? Masih cupang. Masih Kalau cupang. sekarang. Karena ini kan masih baru tahap awal ya. Baru tahap awal. Tempat alas juga. Kalau terbanyak sih masih cupang. Cupang. Untuk perawatan ikan koki sendiri bagaimana, Mas? Apa nggak sulit? Untuk perawatannya sendiri susah-susah gampang sih mas. Jadi di awal memang yang paling susah itu kita ngerawat airnya. Oh, ngerawat air, oke. Mungkin capek di depan ya, tapi kalau semua sudah jalan lancar, airnya sudah bagus, ikannya cocok, tinggal nikmatin aja sih. Gitu sih. Berarti untuk perawatan awal paling susah buat ini ya, mengkondisikan air mungkin gitu ya, Mas ya. Terus untuk masalah penyakit di ikan koki apa nggak terlalu banyak penyakit atau kayak gimana itu, Mas? Penyakit yang umum lah. Apalagi di cuaca yang kayak gini ya, musim hujan, banyak sekali sih resiko penyakit di ikan koki, terutama di white spot. White spot, Terus ada itu jamur insang juga sangat beresiko. Cuman selama kita sanggup untuk mengkondisikan itu, toh ya ada juga tahap karantina. Itu sih yang paling penting. Ketika ada ikan baru masuk, kita karantina. Loh, Mas, karantina ini gimana, Mas? Prosedur karantina ikan koki. Bagaimana prosedurnya itu, Mas? Jadi gini, kalau misal ada 2 ikan baru datang, sama mungkin ikan sakit di tank, Ikan 1 sakit ekor di atau tank. 2 ekor, kita pisahkan harus. Setelah itu kita proses karantinanya, taruh di tempat atau media yang sekiranya cukup memang di sana kita kasih obat tergantung penyakitnya. Kalau contoh white spot, oke. bisa kita kasih obat biru kalau orang bilang, methylene blue. Kita kasih garam. Terus kita jangan lupa kasih aerator atau filtrasi yang cukup sekiranya. Itu yang pertama, itu untuk WS. Kalau untuk mungkin penyakit insang kita bisa kasih PK. Itu sih. Untuk estimasi karantinanya sendiri tergantung tingkat sakitnya sih Tingkat sakit ikan, oke. Gitu.
Itu rata-rata sampai berapa lama Mas? Antara ikan yang mulai dikarantina, mulai sakit, terus kita karantina sampai sehat, rata-rata sampai berapa lama tuh? Rata-rata idealnya 1 minggu sih mas. 1 minggu udah Iya. sehat ikan ya berarti ya? Jadi kita juga pantau tiap hari nih. Pantau tiap hari. Walaupun semisal di 3 hari pertama ikan sudah kelihatan enak nih. Dia udah normal, gerakannya udah normal, aktivitasnya udah mau respon kalau ada kalau kita datengin dia udah mau respon. Tapi untuk lebih amannya kita kasih jeda aja. Misal 3 hari udah enakan, tapi seenggaknya 1 minggu. Sekiranya semua penyakitnya udah bersih tuntas gitu. Jadi itu 1 minggu. Nah Mas, bagaimana prospek usaha ikan koki ke depannya? Kenapa kok sampai berani sampai benar-benar invest besar-besaran di ikan koki? Keuntungannya apa sih Mas kita ketika sampai berjualan ikan koki dibandingkan dengan ikan-ikan yang lainnya? Yang pertama, saya melihat di peluang gini. Tiap-tiap rumah seenggaknya kalau kita pelihara ikan koki yang notabene dia bisa dijadikan satu. Kalau kita pelihara cupang kan nggak bisa dijadikan satu. Oh, jadi Ya. harus akuarium soliter mungkin ya Mas Satu ya. Siap-siap. Kalau koki kan dia bisa dijadikan satu. Kemungkinan per satu rumah dia punya satu tank, dia bisa beli banyak. Bisa beli banyak. Dia bisa beli banyak. Jadi logika menurut saya pribadi, oh berarti kemungkinan untuk satu orang punya kemungkinan besar satu orang, satu keluarga bisa punya ikan koki banyak. Oh, ikan koki banyak. Kalau arwana, contoh bukan ada maksud apa ya? Kalau mungkin kalau lohan dia kan nggak bisa dijadikan satu. Jadi kemungkinan satu tank hanya satu ikan. Kemudian bisa dijadikan. Jadi kemungkinan orang untuk beli lagi itu lebih cenderung beli inilah. banyak di ikan koki ya. Ya. Ini kan Mas, kita barusan sampai ngomong keuntungannya budidaya koki. Tadi sampai juga menjelaskan bahwasanya satu orang bisa punya lebih dari satu ikan koki. Bisa jadi satu tank diisi beberapa ikan koki. Nah, resiko dari berbisnis ikan koki apa Mas? Resikonya yang pertama yang jelas di ini Mas ya. Apa kendala penyakit sih? Penyakit, oke. Itu aja sih sebenarnya. Oh, berarti kendalanya sementara ini masalah penyakit ya. Kalau misalkan kita bisa mengatasi itu, insya Allah aman-aman aja Mas. Aman-aman aja. Mas, bagus. Ini ikannya kok cakep-cakep. Ini ikan jenis apa saja dan harganya kisarannya mulai berapa Mas Bagus? Kalau di sini ini kan ada mulai dari size kecil sama size jumbo ya. Kalau di sini tank ini khusus oranda semua. Oranda. Ada semua. Ini kisaran harganya mulai dari 100.000 ada, yang ini 250, yang kayak gini. Dia warnanya tricolor, unik aja warnanya. Terus dilihat juga dari pattern, kalau ini size-nya jumbo. Ini di harga 350 yang besar-besar ini. Jadi mulai 100.000 sampai 350 sih Untuk di tank ini di oranda. Selain jenis oranda apa ada jenis lain Mas Bagus? Ada. Apa itu jenis apa? Di sini kita menyediakan ada ryukin, ada rancu juga. Bisa lihat masalah jenis ini ya, jenis ryukin sama rancunya Mas ya. Monggo, silakan. Ada di belakang mungkin, ada di mana? Ada di belakang. Ada di belakang. Nah Mas, kalau boleh tahu omset sampai dalam 1 bulan bisa sampai berapa Mas dengan berjualan ikan koki? Untuk kokinya aja ya. Untuk ikan Untuk koki kokinya aja per hari bisa bersih 300 ini, 300. Lumayan juga ya, dengan hanya berjualan ikan koki Mas Bagus sendiri bisa mendapatkan omset sekitar 300.000. Bayangkan jika Mas Bagus dalam 1 bulan kira-kira mungkin sekitar 9 juta ya Mas ya. Kurang lebih. Wah Mas, terakhir dari kami, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang ingin memulai budidaya, memulai bisnis ikan koki. Monggo Mas Bagus, persilakan. Oke, yang pesan saya untuk para pemula yang ingin memulai bisnis di ikan hias, terutama ikan hias mas koki, yang pertama, jangan takut untuk mengambil risiko. Ambil resiko. Dan juga harus tetap semangat. Harus tetap semangat walaupun kita pasti nanti direpotkan oleh proses karantina, merawat ikan yang sakit, merawat airnya juga. Nah, itu sih pesan dari saya. Jadi jangan sampai kita patah semangat, males-malesan karena kita di sini kan bahasnya ikan makhluk hidup nih, Mas. Betul. Memang benar harus benar-benar Gitu dirawat ya. Oh, oke, mungkin ketika saya tarik kesimpulan dari katanya Mas Bagus untuk teman-teman yang mau memulai bisnis ikan koki, yang pertama jangan takut resiko karena setiap usaha punya resiko ya Mas ya. Pasti. Yang kedua harus tetap semangat meskipun kita harus ribet dengan proses karantina ikan, perawatan ikan karena semua ini adalah makhluk hidup yang perlu kita rawat. Untuk teman-teman yang mau cari ikan koki bisa langsung hubungi Mas Bagus ya. Ya.
nama farmnya? Ichiocha Goldfish. Nanti kalau mau pantau-pantau ikan bisa langsung cek di Instagram kami yaitu Ichiocha Premium Goldfish. Facebook juga Ichiocha Premium Goldfish. Untuk WA-nya sendiri bisa hubungi 0856 0493 6953. Itu. Kalau mau datang langsung ke farm kami bisa langsung ke alamat Perumahan Villa India Tegal Besar A8. Kecamatan Kaliwates. Pastinya di Jember ya. Di Jember. Oke, selain berjualan ikan koki, kalian lihat juga ada peralatan masalah ikan. Ini apa aja mas yang sampai jual mas selain ikan Nah, koki? selain ikan, kita juga menyediakan perlengkapan akuarium, terutama media filter, sama pakannya juga. Obat-obatan juga? Oh iya, obat-obatan juga. Kita menyediakan obat karantina, obat untuk ikan-ikan yang sakit. Oke, teman-teman sendiri, jadi Ichiocha Goldfish ini selain menyediakan ikan koki juga menyediakan beberapa obat-obatan ya mas ya, Ya. termasuk obat-obatan ikan sakit, ikan karantina, juga media filter dan pakan juga ya mas Pakan ya? juga. Pakan juga. Nanti bisa dihubungi langsung ke Ichiocha Goldfish. Terima kasih Mas Bagus telah memberikan waktunya kepada channel Ada Peluang. Semoga penjelasan dari Mas Bagus bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Akhir kata dari saya, oh ya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang. Ada peluang, pasti ada. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.